Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Indarwati, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berislam secara rasional. Tapi di sini saya juga mendapatkan bahan atau materi dari website baladena.id yang berjudul Argumen Kebenaran Al-Quran, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nasih. Berislam secara rasional. Apa sih yang dimaksud berislam secara rasional? Rasional itu bagaimana kita dapat menggunakan pikiran kita secara logis, menggunakan akal sehat kita. Jadi ketika kita menggunakan akal kita, menggunakan pikiran kita secara logis atau biasa kita sebut dengan masuk akal, itu berarti kita sudah berpikir secara rasional. Karena rasional itu adalah ketika kita dapat berpikir menggunakan akal sehat kita. Lalu mengapa lalu dari judul yang dari tugas materi ini yang saya buat ini, judulnya adalah berislam secara rasional. Lalu mengapa ketika kita berislam itu harus secara rasional? Karena dalam berislam itu kita perlu adanya sebuah rasa percaya atau yang biasa kita sebut dengan iman. Jadi iman itu artinya percaya. Jadi ketika kita berislam, kita itu sangat perlu mempunyai adanya rasa sebuah kepercayaan, percaya gitu terhadap iman yang kita rasakan ini. Sebagaimana iman tersebut, kita tidak dapat hanya mengandalkan percaya melalui hati, tapi kita juga harus mempercayai dengan akal pikiran yang sehat. Jadi kita ini ketika kita berislam, kita harus mempercayainya dengan iman. Iman itu adalah ketika kita percaya dengan sepenuh hati. Nah, tapi ketika kita berislam secara rasional, kita tidak dapat hanya
mengandalkan hati kita untuk berislam. Kita tidak bisa mengandalkan hati kita untuk percaya, tapi kita juga harus dapat membuktikan apa yang kita percayai dan apa yang kita imani. Kenapa kita harus juga percaya dengan akal pikiran yang sehat? Agar kita dapat menilai makna dari kata iman itu. Jadi kalau misalnya kita hanya percaya melalui hati, kita tidak akan mengerti makna apa yang kita sebut iman, apa yang sebut kita percaya. Tapi ketika kita sudah dapat menilai makna itu, tapi ketika kita sudah bisa menggunakan akal pikiran sehat kita, berpikir secara logis, berpikir secara rasional tentang apa itu percaya dan iman, maka dari situ kita akan mendapatkan makna-makna dari iman tersebut. Kita tidak bisa hanya mengandalkan hati untuk mempercayai sesuatu yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita juga harus bisa membuktikan sesuatu itu ada dengan akal sehat pikiran kita. Jadi contohnya seperti surga, neraka, akhirat. Kita tidak bisa hanya mempercayainya melalui hati, tidak bisa hanya percaya sepenuh hati, karena hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan panca indera, tidak dapat kita lihat, tidak dapat pula kita rasakan. Makanya kita juga harus bisa membuktikan sesuatu itu ada dengan akal pikiran sehat kita. Jadi kita juga harus menggunakan akal kita untuk berpikir, untuk membuktikan bahwa apa yang tidak dapat kita lihat dan kita rasakan itu memang ada. Tapi ketika kita hanya mempercayainya lewat hati, kita tidak akan mendapatkan bukti bahwa yang kita percayai itu ada. Pada dasarnya, syarat beragama adalah kita harus berakal, sebagaimana kita seorang manusia yang diberikan akal. Kita harus menggunakan akal pikiran kita dengan baik. Jadi memang dalam beragama dan berislam itu memiliki beberapa syarat, dan salah satu syarat untuk beragama dan berislam itu adalah memiliki akal pikiran yang sehat. Jadi kita juga diharuskan untuk berakal, memiliki akal pikiran yang sehat. Bahkan dalam kitab suci Al-Quran terdapat banyak ayat yang mewajibkan kita harus menggunakan akal sehat kita, terutama dalam berislam. Jadi agama Islam itu mempunyai kitab suci yang disebut kitab suci Al-Quran. Lalu kitab suci Al-Quran itu bahkan di dalam kitab suci Al-Quran itu banyak sekali
ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa dalam berislam atau dalam beragama itu kita harus menggunakan akal sehat pikiran kita. Terus kita juga harus menggunakannya dengan baik. Dalam Al-Quran juga menegaskan agar kita sebagai manusia harus melakukan tadabbur. Tadabbur itu perenungan lebih dalam. Kenapa kita harus melakukan perenungan lebih dalam ini atau kita harus melakukan tadabbur? Karena dalam kehidupan ini kita harus mampu mengangkat tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memang tidak bisa hanya mempercayai atau mengimani dengan hati, tapi kita juga harus menggunakan akal sehat pikiran kita. Setelah kita mempercayai lewat hati, proses yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan bukti bahwa yang kita imani itu ada, atau bukti sebuah kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melakukan tadabbur atau perenungan lebih dalam. Yang dibutuhkan dalam perenungan lebih dalam itu adalah berpikir dengan akal sehat. Makanya kenapa kita harus berislam secara rasional, karena kita tidak bisa mengandalkan hati kita untuk percaya kepada Islam. Proses yang kita lakukan adalah tadabbur, kita melakukan perenungan lebih dalam, kita renungkan apa yang kita percaya, apa yang kita imani. Karena dalam kehidupan ini kita harus mengangkat tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita sudah melakukan tadabbur, dalam proses tadabbur ini akan menghasilkan sebuah tanda-tanda kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membuat kita semakin percaya dengan adanya apa yang kita imani itu yang tidak terlihat oleh panca indera, agar kita dapat menemukan bukti-bukti itu. Lalu setelah kita sudah menemukan bukti-bukti itu, kita sudah percaya melalui hati dan akal pikiran sehat kita akan menjadikan apa yang kita imani dan apa yang kita percaya itu sebagai pedoman hidup atau petunjuk hidup. Jadi ketika kita sudah percaya dan kita juga sudah dapat membuktikan, maka apa yang kita percaya dan kita buktikan itu akan menjadi petunjuk hidup kita selama kita hidup di dunia gitu. Makanya dalam beragama dan berislam itu benar-benar harus secara rasional, mempercayai dengan hati, membuktikan dengan akal pikiran sehat kita. Lalu kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, petunjuk hidup kita, agar kehidupan kita tidak keluar dari apa yang seharusnya gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.